Perkenalkan, kami kelompok 7 FEB 1, tugas NKWK Pancasila dengan judul Implementasi Penanggulangan dan Pencegahan Kekerasan pada Pendidikan Dasar. Dengan saya Muhammad Muhammad Muzaki 251053322 dari S1 jurusan dari S1 Akuntansi. Baik, saya Nisa Sahara dengan NIM 250531034 dari jurusan S1 Akuntansi. Saya Syifa Ramadhani Reza 25000533006 dari jurusan Administrasi Perkantoran. Saya Denisa Nurul Azima dengan NIM 2510533024 dengan jurusan S1 Akuntansi. Saya Angga Radar 250513332 dengan jurusan 3 Manajemen Pemasaran. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian kekerasan. Pengertian kekerasan ini menggunakan kekuatan atau fisik atau ancaman secara sengaja atau tidak disengaja. Kekerasan ini mengakibatkan seseorang cedera mental atau fisik, bahkan dapat membuat orang jadi frustasi. Dan bentuk-bentuk kekerasan ini terjadi secara seksual dan ekonomi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait jenis-jenis kekerasan. Yang pertama yaitu ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu contohnya seperti menendang, memukul teman. Yang kedua ada kekerasan verbal. Kekerasan verbal itu seperti mengejek nama teman, memburukkan teman. Terus kalau yang ketiga ada kekerasan emosional. Kekerasan emosional itu contohnya mengucilkan teman kita. Yang terakhir ada cyberbullying. Cyberbullying itu seperti mengirim hujatan kepada teman melalui sosial media. Contohnya di WhatsApp atau di IG. Pada sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian bully. Bully adalah menyakiti atau menyakiti orang lain secara berulang, baik secara fisik, verbal maupun emosional. Perilaku bully memanfaatkan kekuatan atau posisi untuk membuat korban merasa takut, terhina atau tersakiti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab bullying. Yang pertama adalah faktor dari pelaku, di mana pelaku merasa kurang percaya diri dan juga menyerahkan dirinya sendiri sehingga melakukan kekerasan agar terlihat lebih super power dan juga lebih keras. Kemudian yang kedua adalah faktor dari korban, di mana korban ini memiliki sesuatu kebiasaan yang berbeda dari teman-temannya seperti lebih pendiam, lebih tidak memiliki banyak teman dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah faktor dari lingkungan keluarga, di mana pola asuh yang keras dan juga didikan yang kasar dari orang tua itu akan mempengaruhi mental pelaku bully. Kemudian yang keempat adalah faktor dari lingkungan sekolah. Jika sekolah memilih abai terhadap aksi bullying yang terjadi, maka aksi bullying tak akan pernah diberantas dan akan terus-terusan terjadi dan akan menimbulkan lingkungan sehat. Sekian, terima kasih. Ya baik, saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mencegah bullying. Yang pertama yang terjadi pada lingkungan diri sendiri dahulu. Yang ini mungkin kita akan jika kita menjadi korban, maka kita harus tetap tenang dan mengadukannya kepada yang lebih tua atau yang lebih berpengalaman pada bidang hukum dan bidang kemanusiaan. Sebagai pelaku, lebih bagusnya kita untuk meminta maaf dan memberhentikan perilaku bullying tersebut. Nah, untuk di lingkungan keluarga, sebaiknya keluarga itu adalah tempat seorang anak menjadi seseorang yang akan berguna bagi negara, bagi Indonesia tersendiri. Di mana di keluarga adalah tempat pertamanya pendidikan terjadi. Dan untuk yang terakhir pada lingkungan sekolah, di lingkungan sekolah dapat memberikan tempat pelaporan seperti bimbingan konseling dan memberikan sosialisasi tentang bagaimana pencegahan, bagaimana penanggulangan, dan bagaimana cara untuk mengurangi perilaku bullying yang terjadi di masa ini. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekiranya mohon maaf jika ada kesalah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.